Selamat datang di tamu teman-teman semua. Kita sudah ada beberapa teman chef, juga ada teman-teman dari akademisi. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan saya izin banget, saya adalah Trian Ragustina, Presiden dari Dewan Kuliah Indonesia yang hari ini juga akan bekerja sama bersama aku. Terima kasih kepada tamu. Mungkin kita beri tepuk tangan dulu teman-teman pada segala mulai acaranya. Ini saya sampaikan dulu ya mungkin teman-teman. Jadi latar belakang dari acara ini adalah kita semua tahu bahwa masakan Indonesia itu dan sesuatu yang sangat penting gitu dan sebagai identitas budaya dan juga ekonomi kreatif dan diplomasi budaya bangsa. Namun hingga saat ini dari tujuan dari acara ini kita sendiri masih Indonesia belum memiliki kerangka definisi masakan Indonesia yang bisa kita sepakati secara nasional secara bersama-sama. Akibatnya kita itu kerap terjebak pada mungkin sesuatu yang sangat bersifat daftar menu, promosi produk atau mungkin juga kepentingan pasar tanpa kita semua setuju ya kita memiliki mungkin fondasi konseptual yang kuat. Nah di sisi lain juga tradisi kuliner yang hidup di wilayah Indonesia saat ini adalah warisan yang sangat kental, merupakan warisan dari budaya masyarakat Nusantara yang mungkin bentuk jauh sebelum hadirnya Indonesia sendiri sebagai negara. Silakan dulu kepada mungkin tamu ya, kepada pihak dari tamu untuk menyambut teman-teman di acara siang ini. Silakan saya mengundang Pak Hartono. Indonesia kami di Komando berbuka per September tahun lalu dan hari ini kita berkumpul bersama untuk berdialog ya, dengan teman-teman dari Dewan Kuliner Indonesia dan kita tahu karena di passion kita, di jiwa kita adalah juga Indonesia First. Jadi makanya ketika teman-teman dari Presidium Dewan Kuliner Indonesia datang, kita langsung menyambut baik karena inilah yang kita tunggu-tunggu. Gimana caranya kita bisa berdiskusi, berdialog langsung dengan para praktisi, para expert dari kuliner Indonesia, rekan media, chef dan lain-lain untuk kita mendefinisikan apa sih masakan Indonesia. Ya, di belakang sana sudah ada beberapa jajaran pasar khas Indonesia yang bisa Bapak Ibu nikmati juga, dan juga dari teman-teman Dewan Kuliner Indonesia juga sudah mempersiapkan beberapa bingkisan yang bisa dibawa pulang oleh Bapak Ibu semuanya. Dan akhir kata tanpa berpanjang-panjang, enjoy the show, nikmatin acaranya, diskusinya, dan tadi dititip pesan sama Bapak Duta sama Bu Pria, tolong ingetin teman-temannya untuk aktif berdiskusi ya, karena memang itu yang pengen kita lakukan hari ini, berdiskusi, berdialog tentang masakan Indonesia. Silakan untuk bercerita dulu ya, apa sih itu Dewan Kuliner dan apa saja programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman, selamat sore. Perkenalkan nama saya Robi Bajindo, saya dari Presidium Dewan Kuliner. Gue diwajib aja, kalau dia dari Masak TV, dan nama kerja saya masak-masak, jalan-jalan makan-makan. Saya mau perkenalkan dulu sebuah dewan yang baru berdiri tahun lalu. Kami sebut sebagai Dewan Kuliner. Sebenarnya permasalahannya adalah awalnya ketika kita bikin Dewan Kuliner ini sebuah kegalauan yang luar biasa. Mungkin selama ini kita kalau banyak berpikir tentang atau melakukan tentang promosi, kita melakukan tentang kegiatan gastronomi promosi gitu, kata hitsnya yang beberapa tahun belakang ini kalau dikerjakan, pun ada jaga depan saya yang bakal berjalan juga. Nah tapi sebenarnya dari banyak hal yang kita kerjakan sepanjang tahun ini, kita coba mau melihat ke belakang. Kenapa sih segala hal yang kita lakukan itu banyak sekali sporadis, kayak tidak terintegrasi satu sama lain. Kemudian kita di Dewan, kita juga di Dewan kerjanya di Mulut, ada pengurus sama lain. Yang kita ributin adalah sebenarnya ekosistemnya. Jadi sebenarnya bagaimana sih ekosistem pangan ini mempengaruhi dari ujung sampai ke kuliner. Nah itu yang pengen banget kita gerakkan. Terus kemudian kita juga membahas tentang impact itu sejauh mana yang kita bisa lakukan. Kemudian juga standarisasinya itu kayak gimana. Dan satu hal yang paling memiliki juga sebenarnya jauh daripada ekosistem dan daripada produk adalah perkara identitas, perkara IDP dari makanan kita itu sendiri. Jadi kita seringkali berbicara tentang produk, tapi kita seringkali juga lupa akan siapa sebenarnya diri kita ini sendiri dan bahwa makanan itu bagian dari budaya kita. Sebelum kita nanti belajar soal selanjutnya.
Nah, kemudian kami di sini punya fungsi bermacam-macam di dalam dewan. Ada yang soal koordinasi sektoral, kemudian ada yang ngurusin heritage dan sustainability, ada juga yang ngomongin soal global participation, dan juga ada juga yang ngomongin soal riset. Nah, program 2026 ini, kongres ini nanti kenapa ada kongres kuliner di tahun 2026? Karena itu tadi yang awalnya kita pikir bahwa sebelum kita lanjut perkara kuliner, kemudian kita pikir udah DNA kita sendiri apa sebenarnya? Kuliner Indonesia itu apa sih sebenarnya? Yang lebih fundamental lagi kita. Dan selanjutnya baru kita ngomongin yang selanjutnya industrinya, kemudian kapasitas manusianya, istilahnya, sdm manusianya, juga bagaimana nanti depannya informasi yang dilakukan kalau kita ngomong bawah dan data informasi ada. Nah, kami di sini ada meskipun kami ada banyak orangnya, ada dari pelaku KPMG, ada dari akademisi, ada dari pembelajaran dan seperti saya, pengamat seperti saya, dan juga ada dari media juga. Ini dia Dewan Kuliner Indonesia, dan selanjutnya kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Ini kita juga tergabung di bawah Gado-Gado ya, Mas Robi, yang itu di mana melalui beberapa gerakan festival kreatif dan juga asosiasi ya, seperti misalnya IP Fest, Brightspot, Jakarta Creative. Barusan kemarin kita mengadakan juga acara diskusi di IP Fest 2025. Memulai diskusi tentang apa itu masakan Indonesia. Jadi saya di sini sebagai moderator. Pertama, pastinya akan perkenalkan dan mempersilahkan dulu pembicara-pembicara keren-keren. Pertama, ada sejarawan, tidak mungkin kita mulai pembahasan tentang nanti makanan Indonesia tanpa seorang sejarawan. Ada Mas Dedi Rizal, silakan. Ya, lagi sibuk sama Kang Keto. Halo Mas Dedi. Panggilan kepada Pak Dede, panggilan kepada silakan Bapak. Saya kira beliau akan nyampe jam makan dari Bogor ini. Yang kedua ada Pak dosen, spesialis antropolog dan sangat-sangat interest dan perannya di research kuliner antropologi sangat penting. Ada Kang Seto. Hardian Ekonom Seto. Pak dosen, Hardian Ekonom Seto. Katanya nggak bisa ngomong berapa ya. Dan yang terakhir, kami persilakan ada Mas Haidar Rujanto, Ketua dari Forum Bogor Kota Gastronomi. Silakan. Saya di sini ya. Jadi langsung ke Mas Rizal ya, pertanyaan pertama. Nah, Mas Rizal kan sebagai awal nih, kita akan buka dengan kita kan buka sesi ini dengan tujuan mencari atau mencoba mulai diskusi cari arti dari makanan Indonesia itu apa. Nah, dalam perspektif sejarah nih, sejak kapan konsep dalam tanda kutip masakan Indonesia itu mulai muncul dalam sejarah kita? Saya baru menerbitkan satu buku yang terbit tahun pertama itu sebenarnya tahun 1843, tapi tadi saya dapat info, saya terbit pertama tahun 1841. Saya belum pernah lihat 1841, kayaknya lebih gampang dari kuntilanak dan ada yang dikatakan 1841. Jadi ada seorang Indo, namanya Nona Cornelia, dia melakukan riset sebenarnya dari tahun 1840 ya. Ini nona yang aneh menurut saya, karena dapur pada abad ke-19 pertengahan itu adalah sesuatu yang dianggap neraka oleh orang-orang kulit putih maupun keturunan kulit putih, karena itu ruang budak yang
nggak mungkin dimasuki karena asap yang begitu tebal, bau yang begitu menyengat, dan panas gerah yang luar biasa. Jadi hal yang mustahil seorang Hindu, seorang keturunan kulit putih itu masuk dapur. Tapi niatnya dia sangat kuat, tanpa ada pengetahuan atau konsepsi tentang apa itu makanan, apa itu masakan. Tapi dia hanya punya keingintahuan dan rasa respect terhadap apa yang dilakukan oleh para penguasa dapur. Yang mayoritas adalah budak-budak. Ya. Dan dia masuk ke dapur, kemudian mulai mengumpulkan pengetahuan yang ada di dalam dapur itu. Kemudian terbit tahun 1843 tanpa nama si Nona Cornelia ini. Coba tebak, dia menggunakan kata makanan atau masakan. Apa Dia bedanya? tidak pakai kata makanan, dia pakai kata masakan. Itu yang paling menarik menurut saya. Apa bedanya? Apa? Apa bedanya? Nah, saya mau cerita dulu apa bedanya. Ya. Saya mau cerita bagaimana konsepsi masakan ini diterima daripada makanan. Jadi dalam sejarah kita yang panjang, buku resep pertama untuk mengetahui pencarian dari pertanyaan mas-mas kita ini, itu bukunya Koki Diksa. Dan pakai kata koki, itu konsep yang bukan dari dunia pribumi, seperti konsep Indonesia, itu bukan konsep dari dunia pribumi. Bukan dari bahasa Jawa, bukan dari bahasa Sunda, tempatnya Mas Seto, atau dari Minang, tempatnya Kang Paulo ini. Ya kan? Tapi dari dunia yang asing. Kata koki itu dari masa keemasan dari Belanda. Artinya dia ingin memuliakan ya para budak itu yang dianggap pahlawan bagi keluarga, yang menciptakan satu tradisi bukan penciptaan makanan, tapi penciptaan masakan. Jadi kata yang digunakan itu adalah buku masakan India tahun 1843 tanpa nama dia. Lalu terus lagi ya tahun 1850 berapa? 54. Nah, terbitan tahun 1854 menurut saya yang paling menarik. Karena apa? Karena tahun 1854 itu ada pembebasan budak. Itu Rehiring Reformnya itu keluar 1854. Dan buku itu mulai pakai kata koki bijak. Itulah kata pertama yang muncul untuk memuliakan budak yang dibebaskan. Dan dia ingin memuliakan bahwa dari budak-budak inilah kita mendapatkan konsepsi tentang makanan kita. Siapa kita? Orang-orang Inggris yang gak jelas, campur baur dengan segala macam. Jadi kalau kita baca buku Sinyal Nabi ini, kita akan bisa melihat ada Cina, ada Belanda, ada Portugis, ada masakan yang bilang cara Ceylon, ada yang Ceylon, Sri Lanka. Jadi kita bisa melihat dunia yang kompleks gitu ya, yang membentuk suatu dunia dapur kita sebelum ada Indonesia. Nanti munculnya di abad 20 Indonesia. Dan sekali lagi dia menggunakan dua kata yang harus saya pikir menjadi sumber kita untuk mencari apa itu masakan atau apa itu makanan atau apa itu kuliner dengan definisi yang masing-masing. Kita nggak bisa harus pulang ke rumah sejarah, ke rumah si koki bisa ini untuk dapat jawaban. Tapi buat mereka yang mencari itu bukan makanan, tapi masakan karena menyangkut teknik yang disumbangkan oleh aneka macam ragam etnik bangsa yang mendukung si Inggris ini. Dan pencarian ini tidak berakhir. Hampir semua masakan, buku resep yang muncul sampai abad ke-20 bahkan sampai kita merdeka, yang paling penting yang diberikan oleh Soekarno tahun 65 namanya Mustika Rasa. Coba cek dia pakai kata makanan atau masakan. Mau taruhan? Masakan tidak pakai kata makanan. Kira-kira udah menjawab belum? Jadi kalau menemukan makanan di Indonesia, mungkin kita pusing. Karena konsepsi apa yang dimakan bukan teknik yang dikembangkan karena pertemuan. Jadi buat saya, makanan itu bukan makanan,
Tapi teknik yang dihasilkan oleh perjumpaan yang panjang dalam perjalanan sejarah kita sebagai nation. Sebelum Indonesia, ya, yang masih namanya Hindia Belanda, sebelum Hindia Belanda yang masih Hindia Timur, pos ini, buk sila-sila Belanda, atau pernah datangnya orang-orang kulit putih yang didefinisikan sebagai masakan tradisional oleh Ibu Nurdiati dan Jika. Ini buat saya, kalau pertanyaannya apa itu makanan Indonesia, ya harus cari dulu masakan Indonesia. Dan harus pulang ke rumah sejarah menemukan kuncinya pada resep-resep yang muncul sepanjang perjalanan sejarah. Apakah kalau menurut Mas semuanya itu harus diinclude dalam masakan Indonesia dari yang pra penjajahan dan setelah dijajah, kan banyak banget makanan Indonesia yang sudah campur aduk teknik-tekniknya seperti yang kita bahas, tapi ada juga yang benar-benar asli dari zaman kerajaan yang seperti itu. Teknik yang asli katanya siapa? Itu dulu kalau dikasih tahu. Bakar, apakah itu teknik kita? Kukus, kalau baca Denis Lombard itu dari pengaruh Tionghoa. Goreng, ya kapan kita kenalnya? Siapa yang perkenalkan kita cara mengelola kelapa, menciptakan minyak? Dan misalnya nasi ikan gitu, ikan asin yang mudah ada dari zaman. Ya, produk-produk akuatik itu bukan kita, orang-orang Tionghoa yang memperkenalkan. Produk akuatik cara kita menghasilkan ikan, sampai menghasilkan hasil terbesar hari ini ya ada di Bagasi Api-Api. Beruang-beruang orang Hokkien misalnya, karena dia Cina bukan daratan, bukan kontinental, tapi dia sisir lautan. Jadi produk dapur kita itu sangat ditentukan oleh bukan hanya oleh lingkungan kita, tapi oleh pertemuan kita. Semakin miskin kita dengan pertemuan, dapur kita, kemampuan menciptakan masakan akan semakin miskin. Semakin miskin rusak ekologi kita, akan semakin rusak dapur kita untuk menciptakan dan merawat, melestarikan kekayaan tradisi makanan kita, memasak kita. Dan kalau dalam hal lagi mencari arti, menurut Mas Diri juga sendiri, apakah penting negara kita punya arti yang spesifik dan definisi yang spesifik tentang masakan? Saya pikir arti paling spesifik adalah perjumpaan. Justru yang kaya dari Indonesia, yang unik dari Indonesia adalah perjumpaannya. Dalam periode yang panjang, Jawa itu kebudayaan petani yang kecil. Tapi bayangkan ketika dia ketemu Hindu, apa yang diciptakan? Apa bayangkan yang diciptakan ketika bertemu Buddha? Apa yang diciptakan petani-petani ini ketika ketemu Cina, ketemu Eropa? Jadi buat saya, makin menarik dari konsepsi tentang Indonesia, apapun produk budaya itu adalah perjumpaan. Kok bisa kita se-inklusif itu? Kok bisa kita nerimo itu, tapi dengan janji, kalau janjinya kayak gini tidak protes ya. Jadi buat saya paling menarik adalah keterbukaan, tapi harus punya lokal genius untuk menciptakan dari perjumpaan. Ya ini ada penulis ya dari dunia Indo terkenal. Dia dianggap pangeran dari dunia tulis, namanya Charlie Robinson. Charlie bilang di Indonesia dalam banyak produk budaya kita melihat di atasnya banyak bendera. Tidak usah ribut, tapi mari rayakan hasil perjumpaan kita yang paling sempurna, paling baik, paling menyumbang dan paling menyenangkan buat kita. Kalau sampai definisi makanan ini dibuat tanpa mempertimbangkan sejarahnya, apa risiko yang akan terjadi? Durhaka, sesat, nggak usah ikuti, berbahaya. Oke, terima kasih banyak. Itu bukan makanan Indonesia, itu bukan makanan Indonesia. Itu makanan yang asing, mungkin dari makanan Ranus atau Buddha. Oke, terima kasih Mas Rizal untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke Pak dosen. Halo Pak Seto. Halo, selamat sore semuanya. Oke, Pak Seto
ini katanya udah mempersiapkan sedikit presentasi. Ya ada. Mau berdiri apa mau di sini? Duduk aja. Oh, duduk aja. Itu kan 3 SKS. Silakan. Oke, ya sebenarnya mau melanjutkan aja sebetulnya terkait dengan bagaimana kita mendefinisikan masakan Indonesia gitu. Tapi kemarin saya diminta untuk melihat dari perspektif antropologi gitu. Nah, dari masakan Indonesia sendiri kita bisa membagi menjadi 2 term ya, masakan itu sendiri dan juga Indonesia. Tadi saya setuju banget bahwa ketika kita berbicara soal Indonesia itu adalah sesuatu yang dibayangkan. Ya kalau pinjam pemikirannya Benedict Anderson itu bahwa Indonesia adalah American community, jadi kita sama-sama membayangkan sesuatu yang sama sehingga kita bisa bergerak bersama-sama. Jadi sebetulnya Indonesia dari banyak kebudayaan, akhirnya kita punya satu visi yang sama untuk menjadi sebuah negara. Nah, makanan sendiri kalau boleh diingat, nah, makanan sendiri sebenarnya kalau kita berbicara soal makanan itu kita tidak hanya memikirkan bahwa makanan itu sebagai cara kita bertahan hidup untuk makan gitu. Tapi juga lebih dari itu, sebetulnya itu juga merupakan praktik-praktik budaya. Jadi makanan itu tidak bisa lepas dari pilihan-pilihan makan ataupun suka atau tidak suka, itu tidak bisa lepas dari keseharian kita, dari kebudayaan yang ada di sekitar kita. Mungkin kita bisa merefleksikan pada diri kita masing-masing. Kira-kira kalau kita memutuskan untuk makan hari ini, saat ini kita memutuskan untuk makan, apakah keputusan itu didasari oleh saya lebih lapar, tapi saya harus makan agar saya bisa bertahan hidup gitu. Tapi mungkin pilihan-pilihan makan jauh lebih dari situ gitu. Ketika kita memilih untuk memakan misalnya gitu seperti tadi saya makan pipi sapi di sini, alih-alih dengan memilih makan misalnya sate kambing gitu, itu ada pilihan, ada memori-memori yang membuat kita memilih makanan sesuai dengan pengalaman dan kebudayaan kita. Nah, kalau misalnya di antropologi sendiri, saya bacakan aja dulu supaya tidak salah. Jadi kebiasaan makan itu merupakan sesuatu yang relasinya sangat kompleks ya. Jadi pilihan makan, kemudian aturan makanan, suka dan tidak suka itu semuanya juga ada kaitannya sama hal yang superstructure gitu. Ada religi di sana. Kalau misalnya tadi Mas JJ cerita ketika orang Jawa ketika bertemu Hindu berubah, kemudian bergeser lagi bertemu Buddha berubah, dan kemudian juga bergeser lagi masuknya Islam juga ternyata masakannya berubah gitu. Semua itu dipengaruhi sama hal-hal yang sifatnya religi dan juga mistis gitu. Nah, sehingga itu mempengaruhi dari apa yang dimakan dan keberagaman makanan yang ada di Indonesia. Boleh? Nah, kalau misalnya kita mau lihat keberagaman itu sendiri, sebenarnya keberagaman makanan yang ada di Indonesia ini dipengaruhi oleh banyak hal. Kita bisa pecah dulu sebenarnya ketika ngomongin makanan, itu makanan merupakan kebudayaan. Kalau misalnya pinjam pemikirannya Montanari itu ketika dia diproduksi, dimasak dan juga dikonsumsi. Kalau misalnya dilihat di foto di sini, misalnya waktu diproduksi itu kita bisa memproduksi bahan makanan macam-macam. Ketika saat memproduksi, misalnya saya ngambil gambar sawah di sini misalnya, dalam proses produksi padi, orang percaya tidak hanya soal teknik menanam, tapi juga percaya pada industri, percaya pada nasi bintang karena mempengaruhi musim tanam dan lain sebagainya. Begitu juga tentang teknik memasak. Teknik memasak juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman suatu budaya dan bagaimana budaya itu beradaptasi terhadap lingkungannya. Misalnya di sini ada gambar bakar batu ya, yang banyak dilakukan di Papua. Gitu. Begitu juga dengan proses makan. Kita punya banyak cara makan sesuai dengan budaya. Mungkin kalau di Minang ada bajamba, ada ngadua, ngadotran gitu. Kalau di
di Sunda, terus ada banyak makanan lain. Nah, semua itu sebetulnya dipengaruhi oleh yang pertama adalah ekologinya ya. Jadi pilihan-pilihan makan, keberagaman makanan itu kita juga dipengaruhi oleh kondisi ekologis dari seluruh pulau di Indonesia. Kita punya beragam beragam kondisi ekologis yang mempengaruhi ketersediaan bahan makanan. Kemudian itu juga mempengaruhi apa yang dimasak oleh masyarakat kita. Lalu kemudian juga teknik memasak, gitu. Kita sama-sama punya ayam, tapi masakannya beda-beda di seluruh Indonesia gitu. Dan karena preferensi rasanya juga berbeda-beda. Nah, boleh di next. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kemudian kita mau mendiskusikan soal apa itu masakan Indonesia dan apa itu makanan Indonesia, kita sebetulnya harus bisa mengakomodir keberagaman ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menginklusi budaya minoritas, kemudian pangan lokal dan juga cara memasaknya. Kira-kira begitu sih, karena nanti kita lanjut diskusi yang lain terkait ini. Kita sama-sama mungkin bisa bisa merumuskan bersama apa itu masakan Indonesia. Oke, terima kasih Bang Seto. Nah, kalau dari perspektif antropolog, Ya. apa arti definisi dari masakan Indonesia? Itu harus merepresentasikan apa aja? Ya, sebetulnya nanti sih ketika kita mau ngomongin masakan Indonesia ya, tapi kalau menurut saya sih kita harus bisa mengakomodirkan di keberagaman itu. Karena di Indonesia kita punya beragam budaya, beragam teknik memasak, dan juga beragam pangan lokal. Dan itu sebetulnya harus bisa terakomodir dalam satu definisi ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya, kalau tadi berangkat dari masjid, jadi caranya kita ambil dulu ke belakang, gitu. Ambil dulu ke belakang, lalu kita lihat konteks saat ini seperti apa. Karena makanan sama seperti budaya. Makanan itu berubah sesuai dengan konteks dan kebutuhan zamannya. Begitu juga kebudayaan, dia selalu bergulir, gitu, mencari stabilan untuk bertahan di zaman tertentu. Tapi apakah kalau nanti sudah ada definisinya ini, suatu definisi nasional itu berpotensi menyingkirkan atau menyampingkan tradisi kuliner lokal? Begini, ketika mendefinisikan itu pasti akan mengambil sesuatu yang general. Otomatis akan ada yang tereliminasi dari situ. Ada yang terkurasi mungkin yang tidak bisa tercapture. Nah, justru challenge-nya adalah di situ. Bagaimana kemudian kita bisa kalaupun mau di kurasi, justifikasinya apa gitu untuk mengkurasi. Nah, itu sebetulnya yang perlu dilakukan teman-teman. Yang terakhir, kalau dari sisi antropolog, apa aja sih mungkin poin-poin yang harus dipikirkan supaya semuanya dalam merumuskan definisi ini bisa all inclusive sebisa mungkin? Poin-poin apa aja? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin masakan tadi, masakan Indonesia itu kan kita harus bisa bisa membreakdown menjadi beberapa elemen. Jadi tidak hanya teknik memasak dan ingredient, tapi kita juga bisa mengambil hal lain gitu, nilai kemudian budaya di dalam. Nah, untuk mendefinisikan itu supaya kita bisa melihat gitu, kita bisa mendefinisikan ini, sebetulnya juga kan ada pengaruh dari budaya yang mungkin lebih kuat gitu di antara ini. Jadi misalnya negara gitu secara politis ketika dia ingin mendefinisikan, dia juga harus melihat bagaimana sebetulnya potensi-potensi yang mungkin paling kuat atau mungkin memang bisa memberikan amunisi ataupun bisa memberikan
efek paling besar dalam Indonesia, budaya Indonesia sendiri. Kalau dibandingin dengan negara-negara lain, apakah negara-negara lain punya problem yang sama untuk menentukan definisi? Karena kan nggak mungkin semuanya ke cover. Betul. Yaitu kemudian kalau biasanya sih dalam kekuasaan selalu pasti ada minoritas dan mayoritas, dan tentunya yang mayoritas akan punya kuasa lebih untuk iya. Ketika kita ngomongin misalnya gitu, ini tetangga aja, ketika kita ngomongin Thailand gitu, mungkin yang paling gampang kita bayangkan ketika kita ngomongin Thailand, Tom Yum gitu atau Somtam gitu kan. Betul. Dan juga bayangan makanan-makanan yang mungkin ada di Bangkok gitu. Tapi sebenarnya ada daerah Thailand Selatan, Patani yang nggak makan tom ya? Yang jauh banget makanannya kan. Justru mirip sama kebudayaan di Melayu, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Begitu, jadi sebenarnya ya balik lagi sebetulnya ketika kita mau mendefinisikan masakan Indonesia itu kalau saya sih tadi kuncinya adalah kita harus bisa mengakomodir keberagaman. Jadi try the best we can to be inclusive, tapi it's inevitable bakal ada yang highlight. Ya, That's okay. Iya. Ya sulit juga ya sebenarnya. Begitu. Kalau menurut saya personally ya tergantung tujuannya apa sih. Betul. Tujuannya apa? Kalau tujuannya pengen kita promosinya ke luar negeri, gitu ya kan harus dipilih apa yang mau kita promosikan. Nggak bisa harus targeted dan nggak bisa semuanya gitu. Beda sama kalau ngomongin dalam negeri. Iya, balik lagi tadi sebenarnya sama seperti yang saya katakan bahwa kita lihatnya potensinya apa sebetulnya. Ketika kita mau mendefinisikan itu, kita lihat potensi di negara kita gitu sebetulnya, yang kemudian dia bisa memberikan efek paling baik terhadap penduduk di Indonesia. Mungkin Mas Ray, mungkin dari floor ada yang mau menanggapi dulu atau mau merespon? Mungkin forum ini bisa juga menjadi sebuah pengingat kenapa ini dibuat, dan mungkin kita juga ditanya dari beberapa kali depan. Apakah inisiatif untuk mendorong definisi ini adalah suatu hal yang strategis, atau ada prioritas yang harus kita lakukan? Karena kalau tadi yang Ray sampaikan bahwa apakah negara lain juga punya concern sama, kita tahu bahwa kayak negara-negara di Skandi mereka punya satu definisi yang namanya adalah Nordic Manifesto, dan juga ada negara-negara. Nah, yang menjadikan apa? Definisi ini dibentukkan. Kedua, definisi ini apakah dalam konteks produk? Karena dia dalam konteks produk kita sudah pernah melakukan, dan teman-teman. I understand dari Pak Sandiaga Uno, kita tuh sudah punya definisi makanan Indonesia, tapi dalam konteks produk, sate, rendang. Jadi kalau saya tanya tuh, apa sih bahasa Indonesia? Dia produk, gitu kan ya, sate, rendang, gado-gado, nasi goreng, sama soto. Karena menurut saya itu adalah hal yang paling gampang untuk menjawab, hal yang paling komunikatif. Tapi juga ada sebuah kebutuhan, sebuah ruang, sebuah opportunity untuk membangun definisi yang lebih filosofis, yang punya makna. Karena buat saya sebagai seorang restorator, saya pemilik bisnis, ketika saya melakukan promosi keluar, ada namanya brand DNA, gitu. Kita tanya sama konsumer, apa sih brand DNA dulu? Saya bisa jawab, gitu. Kalau masakan Jepang, oh iya, masakan Prancis tekniknya begini, gitu. Karena gue punya sushi dan sebagainya. Tapi kita tanya masakan Indonesia, gue bisa jawab. Nah, tadi yang menanggapi dari yang dilakukan sama Mas Seto, we have to be inclusive as it can be. While our variable, our unsur, our amunisi, our elemen itu banyak sekali, gitu kan ya. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah challenge dalam arti bahwa tadi yang Mas Seto bilang, the majority
itu harus memiliki kesempatan yang lebih atau di highlight, atau jangan-jangan kita bisa menarik sebuah benang merah dari Sumatera sampai dengan Papua, bahwa sebenarnya kita punya kesempatan untuk mendefine dalam konteks filosofi dan makna dan budaya, bukan dalam konteks produk. Karena dalam konteks produk itu jadi berantem. Oh, yang menang rendang nih, gitu. Rendang yang kita jual sana, tapi ya menurut saya itu sangat mungkin terlalu mensederhanakan. Nah, mungkin boleh tanggapi, mungkin juga teman-teman di floor, ada wartawan, ada akademisi, monggo, karena ini adalah forum yang sangat terbuka. Mari kita berdiskusi di dalam forum ini. Mungkin itu Mbak. Beberapa periode kabinet yang lalu, Maria Kapangestu juga pernah punya inisiatif yang sama dengan 30 ekor kuliner tradisional Indonesia. I was not yet in the F&B business saat itu, tapi rasanya semua orang tahu gitu ya. At least semua orang yang suka makanan Indonesia atau makan bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi makan adalah pilihan saat ini. What do I feel like eating? Gitu. Yang saya tahu setelah itu, misalnya nih, ada 30 makanan tadi ya, 30 inti. Sementara jumlah provinsi aja kalau nggak salah lebih dari itu saat itu. Satu provinsi misalnya Sumatera Barat ada 3 atau 5 gitu. Dan tentu dengan itu otomatis banyak provinsi yang tidak terwakili. Dan itu pun mereka pasti, oh ini provinsi ini kok banyak banget, kok provinsi kita kayaknya tidak terwakili. Nah ini jadi kayak berantem sendiri gitu. Padahal menurut saya yang darahnya juga macam-macam, jadi saya juga bisa diklasifikasi as misalnya anak Sumatera, atau anak Jawa, atau Sumatera Barat, atau Makassar, ataupun nggak bisa diklasifikasi sebagai itu. Menurut saya itu adalah inisiatif yang bagus, dan anggap saja 30 makanan itu adalah seri pertama, kan bisa aja ada seri-seri berikutnya. Although kita tahu sendiri begitu ganti pemerintahan, ganti menteri, ganti pula semuanya. Jadi kayak apa yang mau di launch ya terus bentar mati, ntar mulai dari awal lagi, ntar mati lagi, ya gitu terus. Nah ini sebenarnya kita maunya perginya kemana juga membingungkan. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomong tentang tadi konsep inklusivitas, ya mungkin itu juga apa ya, masih meraba-raba gitu, how inclusive. Jadi, terima kasih. Kalau kita dengerin ini masakan Indonesia mungkin 100 atau 200 tahun yang lalu beda dengan masakan Indonesia kita punya sekarang. Karena faktornya banyak ya, teknik, bahan-bahan berubah, ya, dan influence dari luar. Kalau mungkin dulu influence-nya sedikit, cuma Belanda, mungkin Portugis, Spanyol, dan yang bisa travel di Indonesia. Mungkin zaman sekarang dengan social media dan lain-lain lebih luas lagi. Saya mungkin sekarang Korea misalnya. Generasi yang di bawah saya itu apa yang muda-muda jauh lebih tahu masakan Korea daripada saya gitu. Saya tukang masak gitu, nggak tahu masakan Korea dengan saya kadang-kadang khawatir juga ya 100 tahun lagi masakan Indonesia seperti apa. Karena kalau kita lihat ini ya dari 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu sampai sekarang masakan berubah. Dengan generasi di bawah saya nanti lebih muda lagi, mungkin yang belum lahir, lihat masakan Indonesia, bukan masakan Indonesia tapi masakan influence masakan yang luar masuk dan campur dengan masakan Indonesia, kan akan berubah juga nanti 100 tahun lagi, mungkin 200 tahun lagi, dan mungkin 100 atau 200 tahun lagi masakan yang kita kenal sekarang udah berubah lagi ya. Mungkin nanti duduk lagi gini, masakan Indonesia apa gitu. Nah memang benar, mungkin kita harus kasih patokan ya. Saya lihatnya dari tadi banyak komen yang bagus. Saya lihatnya dari sisi ini. Saya lama di Thailand. Saya dulu kerja lama di Thailand. Saya lihatnya dari masakan Thailand biasanya gini. Orang tahu tom yum, orang tahu sop tam, orang tahu yang lain-lain. Kalau saya sebagai orang asing, apakah saya di Eropa atau saya di Indonesia atau di Asia, di negara lain selain Thailand, kalau saya mau bikin sop tam atau tom yum, gampang. Bahannya ada. Saya bisa di tom yum paste, saya bisa bikin tom yum, tapi mungkin nggak tom yum dengan tom yum yang kita makan di daerah khusus somewhere in Thailand gitu ya. Tapi kita bisa bikin tom yum yang enak karena ada tom yum paste-nya. Itu juga dalam masakan Chinese, masakan Jepang ya.
apalagi masakan Korea sekarang banyak sekali bahan-bahan yang kita bisa beli, ready to eat bumbu dan lain-lain yang support masakan Korea, masakan Jepang, masakan Chinese, masakan Thailand. Kita belum sekuat itu yang saya lihat. Ya. Kita mau definisi ini masakan Indonesia, bumbu aja belum banyak yang tahu di luar negeri ya. Karena saya mau promosikan masakan Indonesia di luar. Setiap kali kita bikin bumbu, orang sangat tertarik. Karena di pasar luar misalnya nggak banyak. Kadang-kadang tergantung kita di negara mana, kecap manis saja belum semua negara ada gitu. Padahal kecap manis sesuatu yang memang khas sekali Indonesia. Kita ngomongin gado-gado, bumbu gado-gado, kalau kita nggak bisa bikin, sedangkan di Indonesia banyak sekali bumbu gado-gado kita ngatur apa, campur sama air dan bisa bikin gado-gado, bisa pecel dan lain-lain. Di luar negeri yang ada, padahal ini bisa menjadi salah satu bahan yang sebenarnya bisa dijual. Orang di Eropa mau bikin gado-gado tinggal campur sama air, bisa bikin gado-gado enak. Akhirnya, oh gado-gado begini. Kenapa saya ngomong gado-gado? Karena berapa tahun yang lalu saya lihat Jamie Oliver dia bikin gado-gado cara dia. Dia pakai peanut butter, dia pakai segala macam. Di mata saya ini bukan gado-gado, tapi karena ini ada peanut butter, anak peanuts, dia pengertiannya bikin gado-gado seperti itu gitu loh. Kalau saya ambil positifnya, oh paling nggak nama gado-gado dianggap. Tapi it's totally wrong, salah sekali gitu loh cara dia bikin gado-gado. Identitas kita lenceng lagi ke arah yang salah gitu loh. Ya. Nah ini yang saya pikir mungkin jadi bagus tuh ya. Kita harus benar-benar tukar masakan Indonesia tuh begini gitu ya. Mungkin yang dulu yang 3 masakan ikonnya itu, 30 masakan ikonnya itu mungkin bagus, tapi nggak benar-benar di branded gitu, atau misalnya benar-benar dikasih patokan bahwa these are the rules, we all have to drive to this gitu ya. Saya yang promosikan masakan Indonesia juga gampang, saya punya guideline oh ini yang saya akan nanti promosikan di luar gitu. Walaupun semua chef punya caranya beda-beda, tapi kalau saya mau bikin gado-gado atau sate, saya punya cara sendiri. Chef Ray punya cara sendiri, Chef Rafael punya cara sendiri gitu loh. Walaupun rasanya beda-beda, ya begitu pun di Indonesia kan, kalau kita makan soto, nasi goreng apa aja, semua rasanya beda. Tapi kita tahu nasi goreng, apa itu pakai sambal terasi, sambal banyak, sambal bawang, tetap ini nasi goreng. Padahal nasi goreng juga belum aslinya bukan masakan Indonesia asli yang tadi kita ngomong kan. Juga datang dari negara lain. Jadi memang benar kita harus punya salah satu patokan di mana memang this is Indonesian food. Inilah yang kita. Jadi selain definisi, Chef Dadan pengennya ada standar apa ya? Ada not recipe, tapi ada pakemnya gitu. Ya, seperti beberapa kayak betul. Itali tuh punya Itali punya standar pizza Neapolitan ya. Soal tepung yang harus dipakai apa, kayak Betul. dasarnya berapa persen. Terus ada juga yang kayak misalnya keju parmesan harus dari daerah tertentu seperti itu. Dan itu sudah dipakem. Iya. Saya rasa Thailand juga ada kayak gitu loh ya. Yang saya lihat, tapi itu juga harus datang dari kita sendiri, dari sisi pendidikan dan lain-lain. Ini saya mau kasih share juga sedikit ya, pengalaman saya waktu kerja di Thailand. Waktu saya kerja di Thailand, setiap kali saya mau ngajak anak-anak Thai, pasti minta makan makanan Thai. Dia nggak mau makanan misalnya Itali atau makanan itu. Saya kadang bilang, berapa harganya saya bayar gitu. Nggak bisa, kita makan masakan Thai aja. Kita tahu masakan Thai yang enak ada di sini, di situ. Jadi kebanggaannya terhadap masakannya sendiri itu beda. Sama dengan memang orang Itali, coba lihat orang Itali. Kita ngomong masakan Itali, sepertinya dengan dia aja yang tahu masakan Itali. Walaupun kita pun juga bisa tinggal masakan Itali ya, tapi passionnya terhadap masakan sendiri itu beda. Dan itu dari ditanam dari keluarga, di sekolah, dan dari kecil sudah ditanam gitu. Jadi itu saya pikir itu faktor yang sangat penting juga kalau kita ingin mempertahankan masakan di Indonesia dan punya identitas di dalam hal ini. Soal gado-gado atau ngomong kayak Itali deh gitu, karena kita itu kan
daerah kris banget ya. Makanya No, itu yang ngomongin Neapolitan. iya, La Margherita. iya Mbak. Ngomongin maksudnya Napolitan dan Margherita. Napolitan itu ada wilayah yang itu ada itu based on wilayah dan based on satu spesifik area dan bahan tertentu. Sebenarnya itu bisa dilakukan juga. Misalkan jadi kayak mikirnya ke depannya mungkin bisa jadi tapi ini gede ini maksudnya setiap daerah mempunyai standarisasi masing-masing kayak tapi itu perdebatan ada di daerah untuk setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap wilayah mempunyai standar makanan itu seperti apa gitu. Misalkan ini mau saya nanya buat saya sebenarnya soto Bogor itu kayak gimana sih sebenarnya itu aja nanti dari jawaban itu mungkin itu bisa direplikat itu ada daerah-daerah lain yang mungkin lewat bekerja dengan mudah atau dengan banyak orang dengan semua asosiasi yang lain buat push itu di daerah-daerah ya tentuin satu daerah itu apa makanan dan gimana nanti kita dimanapun sepakat itu apa yang kata daerah dibutuhkan jadi jangan ada mekanisme sebelum ini kalau udah ngomong produk ya tapi kan nanti kita juga mau bahas tentang definisi juga kalau dari definisi produk mungkin ada cara kayak gitu yang bisa dilakukan bisa dijawab Nambahin dikit sebelum kita ke Masnya, mungkin ada sebagai contoh aja berdasarkan riset saya itu Korea sih yang soal kimchi karena Korean government itu punya standar bagaimana kimchi itu harus dibuat dan bagaimana kalau mau bilang makanan ini kimchi harus tersebar fermentasinya berapa lama, harus pakai gochugaru untuk bubuk cabai, harus pakai napa cabbage. Tapi di bawahnya ditulis is for strategic promotions only, nggak termasuk dalam kearifan lokalnya gitu karena ada puluhan ribu kali jenis kimchi dari setiap rumah gitu harus kalau mau inklusif harus seperti itu gitu. Jadi tidak mengesampingkan kearifan lokal kita yang mungkin paling banyak kali di dunia gitu. Boleh masih yang tadi yang katakan itu Parti dari Gandeng Pangan Telusuri ya, jadi sebuah media yang memang salah satu fokusnya adalah terkait kuliner Nusantara dan sistem pangan ya di Nusantara. Kalau tadi Mas Didi Rizal backgroundnya sejarah, terus Mas Seto ya antropologi, kalau saya dari arkeologi gitu. Jadi lengkap. iya lengkap. Mungkin tadi nyambung juga ya. Di sini kita sedikit memberikan perspektif terkait apakah kita memang perlu memberikan sebuah definisi makanan Indonesia ya, atau kuliner Indonesia atau apapun itu lah sebutannya ya. Karena ini jujur saya juga masih awam. Apakah ada negara yang punya definisi serupa? Misal apa itu kuliner atau makanan Italia? Apakah berangkat dari produk atau memang ada definisinya? Karena ketika bicara soal sistem kuliner, sistem pangan, makanan, sebenarnya semua orang di dunia itu punya shared culture, punya budaya yang berbagi gitu. Apakah kita bisa mengklaim teknologi membakar itu aslinya Indonesia? Jelas nggak bisa. Apakah kita bisa mengklaim garam itu aslinya Indonesia dari Indonesia ya? Nggak bisa. Kayak gitu. Jadi sebenarnya apa yang benar-benar asli dari kita? Apakah bahannya, tekniknya, alatnya, atau apanya? Gitu, makanya menurut saya mungkin sebenarnya kita memang tidak butuh definisi makanan Indonesia. Kita cukup berangkatnya dari ya makanannya apa sih gitu. Karena ketika kita bicara soal tadi misal makanan Taiwan, kita tahunya langsung tom yum misalnya atau sop gitu, bukan teknologinya, bukan apa definisinya gitu. Ya, nah dan mungkin ini saya sedikit memberikan perspektif baru ya ketika bicara soal kuliner Nusantara, kuliner Indonesia apapun itu. Dulu Raja di Nusantara itu makanannya mungkin beberapa sedikit nggak semuanya ya, tapi ada beberapa yang ekstrim. Misalnya adalah namanya karung gantung lupa nama tapi namanya itu adalah karung mati gantungnya. Itu apa? Itu adalah babi yang digantung, dipukulin biar dia memar, sehingga ketika nanti dimakan itu enak. Sekarang apakah kita rela makanan seperti itu jadi makanan Indonesia? Itu asli milik kita, gitu. Mungkin teknologinya ya ada yang mungkin ambil pengetahuan dari mana, gitu. Tapi itu real ada dimakan sama raja-raja Nusantara pada saat itu. Apakah kita mau
makanan kayak gitu tuh jadi identitas kuliner kita. Kalau kita sekadar bicara asli Indonesia, kayak gitu. Sehingga kita bicara tadi, ketika kita bicara soal makanan Indonesia, ini adalah sebuah perjalanan panjang. Mungkin kalau untuk sekarang nilai moralitas kita sekarang, teknik seperti itu tuh tidak ada moral. Ada juga bahkan anjing dimakan. Dulu anjing itu sangat umum dimakan, khususnya untuk bangsawan. Terus kemudian juga ketika kita ingin bicara kayak misal makanan-makanan ekstrim gitu yang mungkin menurut otak kita sekarang tuh aneh, tapi itu masih banyak dimakan sama saudara-saudara kita di mana aja atau di mana gitu. Apakah kita tidak mau memasukkan itu sebagai list kekayaan kuliner kita? Kan seperti itu. Jadi mungkin apakah memang kita perlu definisi itu atau tidak? Atau mungkin kita bisa berangkat dari ya sudah makanannya saja, misal soto. Soto di Indonesia sangat kaya. Tadi Mas Rodi bilang ada soto Bogor, ada soto Lamongan, ada soto Banjar, ada soto apa gitu. Dari soto aja kita bisa cerita banyak. Mungkin kita memang tidak perlu mendefinisikan apa itu makanan Indonesia. Tapi kalaupun perlu, kita perlu mempertimbangkan lagi kayak makanan seperti apakah dan definisi seperti apakah yang bisa kita kategorikan sebagai makanan Indonesia. Dan apakah kita siap dengan tanggung jawab moral ketika kita bicara soal makanan Indonesia dengan sejarah panjangnya dulu. Mungkin itu aja perspektif dari saya. We are having the same discussion di dalam Dewan Kernas for a year tentang tadi itu. Tapi itu tadi jawaban Mas itu justru membuat kami semakin yakin bahwa we need to define dalam konteks filosofis. Karena tadi Mas sudah jawab. Ketika definisi kita bawa dalam konteks produk, tadi yang di depan tuh, produk itu berevolusi, itu kan ya. Ketika saat ini kita define bahwa maksudnya adalah soto, gado-gado, sate, kita nggak tahu apakah in the next 10 years cara membuat itu sudah tidak etikal. Kita nggak tahu, jangan-jangan in the next 10 years makan tumbuh itu adalah hal yang tidak etikal. We don't know, gitu kan ya. Makanya we want to try to move away from defining our cuisine produk centric menjadi close. Nah, kemudian kedua, do we need to define? Buat saya Mas sebagai seorang restaurator itu penting. Karena apa? Ketika saya membuka sebuah restoran dengan premis atau narasi restoran Indonesia, apa yang saya masak? Itu. Jika kita hanya define bahwa masakan saya hanya dalam 5 spektrum, sate, produk, itu jualan Mas. Meaning, the competition akan sangat fierce. Ada 10 restoran dengan 10 price yang sama, dengan 10 produk yang sama. Buat saya itu sangat sulit. Kemudian jika katakan, nah, buat saya definisi penting karena saya pakai konteks praktik ya. Definisi itu penting karena apa? Karena bikin pakai bahasa standarisasi. Kita ada bikin standarisasi kalau ada definisi, nggak bisa bikin kodeks, gitu. Nah, lagi-lagi, the problem is kita juga nggak bisa lagi tadi aku bilang mengambil produk-produk karena kita punya banyak sekali variabel. Kalau kita punya 5 Pareto misalnya atau 30 Pareto, apakah ada bobot inklusivisme gitu kan ya? Di mana misalnya Gehu di situ, Gohu di situ ya? Di mana Papeda di situ? Di mana Asik di situ? Gitu kan ya? Ada elemen-elemen dalam sosial kita yang akan terilusi, terdistorsi gitu kan ya? Nah, lagi-lagi ini adalah forum yang terbuka untuk berdiskusi, beratur sekalian. Ini adalah road to kongres kuliner di mana kita semua mengumpulkan semua concern, semua pedulian on how we can define nutrition. Mungkin itu, mungkin saya salah ya, tapi silakan. Selagi melakukan research diskusi tentang ini, gitu, kita udah research juga beberapa negara yang memang memakai definisi untuk promosi dan mempertahankan, melestarikan budaya makanannya gitu. Dan kebanyakan yang udah punya definisi itu mereka lah yang sukses nih untuk mempromosikan makanannya keluar dan juga di dalam negeri. Ini beberapa contoh di Jepang. Orang Jepang tuh bilang makanan Jepang tuh washoku. Nah, menariknya tidak ada yang product basic gitu, lebih ke filosofikal. Jadi mereka the Japanese government ini through Ministry of Agriculture dan lain-lain mendefine washoku itu culinary tradition based on seasonal and fresh local ingredients, balanced nutrition and harmony, reflecting Japanese cultural values and lifestyle. Itu jadi dia lebih ke
makanan tradisionalnya dan sustainability. Ada nggak makanan-makanan di Tokyo yang kayak seperti sando gitu, yang modern offroad ada gitu. Tapi ya ini yang mereka pakai untuk mengidentifikasi. Kalau South Korea, mereka bilang makanan Korea itu Hansik, the set of food traditions that culinary practices center of staple food. Makanan pokok mereka yaitu rice, noodle, and fermented dishes. Gitu. Dan diverse side dishes. Kalau makan Korea banyakannya. Nah, itu salah satu contoh definisi masakan atau makanan yang gak product based, itu lebih ke philosophical based. Dan kalau seperti ini kan inklusif ya. Kalau ngambilnya bukan dari produk, tapi mungkin dari cara makan kita, makan meja, gitu kan, atau teknik masaknya mungkin, gitu. Daripada produk dari asal daerah tertentu. Karena ya, kalau Jepang aja pasti kerepotan gitu, karena Jepang masing-masing daerah ada budaya masing-masing, apalagi Indonesia yang jauh lebih besar seperti itu. Mungkin ada yang mau nambah lagi sebelum kita masuk siapa Pak? Lanjut dulu. Oke, soto Bogor. Silakan Mas Daya. Sebelum presentasi. Ini ya, moderator saya sendiri yang sampaikan. Boleh. Baik, sebelumnya terima kasih atas undangannya dari DKI dan para pakar, para praktisi juga chef. Ini kan perkenalkan nama saya Haidar, setelah seorang praktisi sudah 15 tahun di dunia F&B. Saat ini memegang brand X Indonesia dan trainer di Bogor, dan sudah juga jualan dulu nasi goreng, susu dan sebagainya gitu. Dan saya adalah byproduct bagaimana narasi atau branding kota itu bisa mempengaruhi bisnis dan economic value. Itu yang kita bicarakan juga dari sisi narasi ke Indonesia ini mau dibawa kemana, dan mungkin itu bisa kita implementasikan dulu di level kota. Nah, sehingga di sini juga ada arahan dari Pak Wali Kota untuk Kota Bogor sebagai kota gastronomi. Ya. Next. Nah, jadi kita tahu bahwa Bogor saat ini merupakan kota yang memiliki satu coffee shop terbanyak se-Indonesia, berdekatan dengan Surabaya, kota Bogor. Kedua, Bogor sendiri merupakan pelaku kuliner terbesar se-Indonesia, sejumlah 200.000 pelaku kuliner. Nanti dari PKL, dari restorantir, dari semua aspek. Dan Kota Bogor sendiri sekarang top 4 destinasi untuk wisatawan. Jadi saya lihat di sini tanpa ada hak pun semua itu benar. Tapi kalau semua benar itu akan menimbulkan kebingungan. Nah, makanya kita tahu sendiri. Yang pernah ke Bogor siapa? Katakan Bogor ya. Kota Bogor terkenal sebagai apa sih? Kota angkot, ya kan? Terus ada bilang kota hujan. Nah, terus ada yang bilang kota ilmiah atau saintis dan sebagainya. Nah, ini definisi ini belum kita pastikan. Ini yang memang benar, antar kepada selalu berubah. Nah, ini yang kita lagi coba untuk mendorong dari terjadinya perekonomian, dan karena perekonomian Bogor saat ini PAD-nya 30% dari pariwisata, dan 80% dari 30% itu adalah dari pariwisata dan makanan. Jadi memang Bogor sangat dekat daripada apa yang kita dapatkan dari hasil kuliner. Jadi memang next kita di sini membentuk bagaimana kita bisa mendorong Kota Bogor sebagai branding kuliner dan kota gastronomi. Karena dari hulu ke hilir, Kota Bogor punya Gunung Cisarua, Puncak. Di situ adalah kuncian untuk ada susu dan teh, juga dari salak kita ada rempah-rempah, ya, dan juga dari bagian barat kita ada umbi-umbi dan beras. Nah, jadi memang Kota Bogor itu
dari hulu ke hilir, dari soil to table itu bisa terjadi. Mungkin dipetik, terus kirim ke pasar, belanjakan, dan itu bisa digunakan dalam meja. Dan itu terjadi tanpa cold storage. Jadi dari segi ekosistem memang Bogor itu termasuk yang cocok untuk gastronomi. Sehingga kita juga dan kita terbuka juga. Saya berikan juga kepada Dewan Kuliner Indonesia, apakah Bogor pun juga menjadi laboratorium untuk kita menguji lah. Sekiranya kalaupun kita tempatkan Bogor, kota gastronomi, makanan ini, hasilnya secara dampak perekonomian akan seperti apa? Karena tanpa ada Berlin saat ini, kita udah sekarang di top city yang coffee shop terbanyak, pelaku kuliner terbanyak. Nah, apakah bisa di leverage dengan nanti teman-teman kesepakatannya definisi ini menghasilkan economic impact seperti apa? Gitu. Jadi silakan lempar ke forum juga, gitu. Dan kita majukan bahwa silakan Bogor menjadi laboratorium untuk kita uji coba, karena saat ini sudah secara alamiahnya menjadi salah satu kota destinasi dan kuliner yang cukup kokoh. Ini juga dukung dengan riset yang kuat, ada IPB, dan untuk menjawab juga Mas Robi, ya, soto Bogor itu ada mie-nya, risolnya. Kita juga ada laksa Bogor juga yang kental dan kuat, akan ada kunyit di dalamnya. Gitu. Jadi memang pada akhirnya akulturasi dari zaman POC Tionghoa dan Arab, singkat beras, ada juga asinan yang memang ada sisi fermentasi dari Tionghoa juga, terus dari POC juga orang Belanda sukanya salad yang asam dan sebagainya, akhirnya akulturasi jadinya asinan. Jadi memang ini sebuah melting pot yang kita diskusikan gitu. Dan pada akhirnya kita juga ngikut sebenarnya gitu. Tolong tentukan apa, kita ngikut sebenarnya gitu. Adapun inovasi, ya talas Bogor juga yang bilang, Bogor itu kuatnya akan talas. Ada juga inovasi, lahirnya lapis talas. Ya mungkin ya bisnisnya udah triliunan sekarang. Jadi memang definisi ini akan sangat mempengaruhi pelaku ekonomi, juga mempengaruhi pada PAD, sehingga endgoalnya adalah taraf hidup kita sebagai orang Indonesia juga akan meningkat. Karena suka nggak suka, sekarang apalagi Gen Z itu banyak menjadi pengusaha kuliner. Kalau kita bisa stretch untuk ambil market yang lebih besar lagi internasional, ini akan sangat membantu kita semua. Jadi harapan ini, apalagi moderator, kita coba diskusi dengan baik buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Mas Hadar, sebagai seorang praktisi, maksud di sini dan termasuk saya juga banyak banget yang praktisi bisnis kuliner. Siapa sih yang seharusnya berperan menurut Bang Hadar dalam merumuskan definisi masakan Indonesia? Kita harus nunggu dari mana? Ini harus dari semua pihak, tentunya harus dari government, harus para chef, juga jarawan, budayawan, dan tapi pada akhirnya harus ada sebuah ketentuan ideologi. Kita tentu ini, udah dananya ini, kita ikutin aja. Karena yang saya sering dengar adalah banyak suara itu bagus, tapi pada akhirnya kalaupun banyak suara tidak ada progres, ya akhirnya lari di tempat gitu. Jadi tapi memang harus bijak dalam hal kategori menu seperti apa. Misalkan dari soto, mungkin ada soto Banjar, soto Bogor, mungkin dengan adanya Indonesia berbagai ragam background, tetap ada satu format dish khusus yang kemudian nanti bisa coba di masing-masing daerah. Tapi memang harus satu pihak yang menentukan, dan itu harus ada strategisnya. Bang Hadar lebih setuju kalau definisinya ini berdasarkan produk atau berdasarkan filosofi? Tadi ada dua diskusi itu. Saya rasa
semua itu perlu narasi yang kuat. Istilahnya juga bullshit lebih banyak. Harus ngomong itu dan itu bicara soal konten. Jadi walaupun kita kaji produknya tidak dibasiskan oleh narasi yang baik dan kurang seru untuk didengar, akhirnya kita bicara soal filosofi. Apa tadi kita diskusi soal ini konsep data lebih ke atas dan apakah kita bisa hubungkan dengan lifestyle wellness yang lebih menarik pada the younger generation sehingga akan dapat exposure lebih banyak. Ya, tapi kita harus pada filosofi gitu. Tapi kalau memang ada sebuah produk yang secara narasi itu menarik dan itu jadi sebuah hal yang bisa mengeksposkan hal tersebut ke dunia internasional atau ke ranah internasional, kita bisa lihat. Jadi pada intinya yang saya lebih concern pada narasi dan storytelling yang bagus dan baik seperti apa. Itu yang perlu riset memang. Mana sih sekiranya has a ring. Berarti kita butuh orang branding juga nih, selain sejarawan, arkeolog, antropolog, chef, orang branding. Branding is everything. Storytelling is everything. Setuju. Mungkin ada orang branding yang bisa katakan. Kalau mau nanya sedikit juga Mas Haidar tentang Forum Bogor Kota Gastronomi ini, kebetulan saya baru selesai ada proyek di Bogor. Emang bener sih, coffee shop di mana-mana, restoran di mana-mana, rame banget semuanya, emang dipenuhi dengan kota kuliner. Dan itu cuma di kotanya, bukan. Terus kebetulan kemarin saya juga ke Puncak, lebih banyak lagi daripada zaman dulu saya kecil. Restoran-restoran bukan cuma jual view doang, tapi konsep-konsepnya menarik gitu. Luar biasa banget. Tapi Forum Bogor Kota Gastronomi ini plannya akan apa ke depannya, tujuannya? Soalnya sekarang udah seperti yang tadi Bang bilang, ini tanpa arahan aja udah one of the strongest culinary city. Memang tujuan kita adalah mendapatkan sebuah brand dari UNESCO. Oke, jadi UNESCO City of Gastronomy itu. Yes. Amin. Itu yang kita ingin coba upayakan. Karena Indonesia sendiri dalam kategori gastronomi belum pernah ada. Ya. Jakarta berkolaborasi, kota desain, kota musik, dan Indonesia dengan beragam kuliner. Sedihnya kok tidak ada salah satu kota yang poin atau gastronomi. Disitulah peran kami sebagai forum untuk mendorong upaya seluruh pemangku kepentingan itu bekerja sama kolaborasi untuk kita sama-sama mendorong ini menjadi kota gastronomi. Itu sih tujuan awal forum Bogor Kota Gastronomi yang sudah juga disupport sama government dan pemangku kepentingan di Kota Bogor. Terima kasih Mas Haidar. Mungkin forum ada yang mau menanyakan, silakan Bu Triya. Nggak ikut dulu. Halo, selamat sore. Nama saya Siska. Kebetulan saya ngajar hubungan internasional. Tadi ada rekan saya buka bertanya tentang strategi. Saya langsung himbau, ini orang Han banget nih, ada politik ya. Tapi dari pembicaraan, terima kasih atas pengkayaannya. Tapi mungkin ada 3 catatan yang saya mau reflektif juga. Tadi kalau disebutkan kenapa perlu definisi dan kebutuhan itu muncul dari Dewan Kuliner Indonesia. Kalau boleh saya sedikit menggunakan perspektif saya, tadi sudah ada teman dari sejarawan, antropologi, kemudian arkeologi, dan pelaku. Izinkan saya melihat dari political economy, gitu ya. Kenapa ini menjadi strategik? Karena tagline Indonesia saat ini dengan pangan, dengan gastroekonomi, itu ada interest political support yang sangat besar kalau kita bicara tentang apa yang bisa kita lakukan lebih besar dampaknya dengan aset kita punya makanan, masakan, dan seluruh sumber dayanya. Itu pertama. Sehingga kalau tujuannya adalah
mengapa definisi diperlukan, dan yang beda adalah inisiatif ini dari non-government organization loh, gitu ya. Tadi dari narasi sudah ada informasi bahwa dulu sudah ada usaha. Tadi disebutkan dari Pak Sandiaga Uno, kemudian Bu Mari Pangestu, dan itu semua government leading. Tapi ketika interest itu muncul dari komunitas state actor, sebenarnya itu jangan dilihat sebagai apa yang salah dari sebelumnya, tapi saya melihat itu sebagai penguatan bahwa upaya itu sudah semakin rutin ya. Saya sepakat bahwa perdebatan antara makanan, masakan, dan kemudian ramuannya itu pasti akan berubah sesuai dengan dinamika taste gitu ya. Masakan itu adalah tekniknya, asetnya, tapi kalau kita bicara tentang apa yang diproduce itu juga taste-nya, dan jangan lupa teknik juga akan berubah ketika teknologi berubah gitu ya. Dan orang akan kompetisi dengan, oh kalau yang tradisional lebih seksi misalnya. Gak mungkin sekarang misalnya masak nasi kita bau haul gitu ya pakai ini. It's something yang sebenarnya itu potensi buat branding kan sebenarnya ya, dan gak bisa dilarang gitu ya. Tapi satu hal saya balik lagi bahwa definisi dan kebutuhan untuk mendorong ini secara politik sekarang atmosfernya besar, apalagi government dengan makanan MBG dan lain-lain, it should be a potential. Dan kedua, ketika kita bicara tentang legitimasi gitu ya kira-kira, persoalannya dalam konteks ketika inisiatifnya dari government lead, ini saya mengingatkan ke kasusnya BTS misalnya ya, itu kan individual, tapi ketika government support dengan ekosistemnya kan jadi cepat gitu. Jadi ketika kita bicara tentang kebutuhan definisi, hal kedua yang perlu dipersiapkan adalah legitimate definition. Itu tentu harus tadi poinnya dari Kota Bogor, kebetulan saya lahir dan besar di Kota Bogor juga mas gitu ya. Itu adalah tentu proses decision making-nya tadi sudah disebutkan, semakin banyak semakin noisy. Tapi kalau pemimpinnya visinya sama gitu ya, dan government should be the leader karena dia punya the legitimate power untuk push the ecosystem, itu jadi penting gitu ya. Jadi gimana caranya? Tentu ini salah satu cara yang luar biasa menurut saya, bahwa ada partisipatif proses gitu ya, bahwa definisinya ini merangkul semua suara gitu. Dan ketika tadi ada catatan kenapa yang 30 jadi 5 itu tidak berjalan, karena ini memang alaminya akan selalu begitu ketika interest ekonomi dan politiknya berubah lah kira-kira begitu ya. Dan itu natural, tapi yang kemudian perlu difokuskan adalah konsensus baru tentu, untuk kemudian strategic plan-nya ke depan apa gitu ya. Saya refer ini karena mungkin juga my personal journey juga, ketika 3 tahun terakhir misalnya saya terlibat debat panjang ketika merumuskan yang namanya rencana pembangunan jangka panjang PJPR gitu ya. Kita punya imajinasi, tapi ketika pemerintahannya berubah, imajinasi kita nggak seperti 100% yang dibayangkan gitu ya. Misalnya salah satu contohnya ketika kita membayangkan perlindungan warga negara di luar gitu ya, nggak kebayang tuh kemudian ada kementerian baru ngurusin warga negaraan gitu ya. Itu something yang dari planning kita nggak bayangkan. Dan hal ketiga yang kemudian perlu tadi ketika kita bicara definisi interest, kedua legitimate, ketiga tadi kebutuhan filosofi sejarah dan lain-lain, itu tentu kan saya lihat sudah ada sebenarnya di rencana kerjanya Dewan Kuliner ya, bahwa itu kemudian mengerucut kepada standar mungkin ya. Standar bagaimana kemudian satu definisi itu bersifat inklusif, bicara soal satu apa sih taste produk hari ini,
dan kemudian kombinasi antara tekniknya, ya. Jadi saya kira kalau saya optimis dengan inisiatif dari non-state actors atau komunitas, dan kemudian di saat yang sama juga sebenarnya government perlu kolaborasi ini untuk nanti bargaining posisi kita bicara tentang identitas menghadapi kompetisi dunia makin menguat. Terima kasih. Bahwa peran pemerintah itu juga akan bisa mendorong laju dari apa yang kita akan bawa ke depan. Tapi dari Pak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pertama-tama saya mengapresiasi sekali ya atas adanya kegiatan ini. Ini dimana kalau pemerintah, kebetulan saya dari pemerintah, dan saya setuju sekali dengan Ibu. Pemerintah itu biasanya hit and run ya. Biasanya udah ini nanti pemerintahnya lagi beda lagi nanti. Nah, kebetulan ya suka nggak suka mau nggak mau, nah, saya sekarang Direktur Kuliner Indonesia ya Bu. Berat tugasnya Bu. Ada sukanya ada enggaknya Bu. Kalau nggak sukanya kolesterol nggak turun-turun Bu. Mana-mana. Baik, kembali lagi ke ini ya. Mengenai definisi itu penting ya. Kita penting suatu negara punya definisi. Nah, dengan adanya kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan lain, yuk kita buat nanti, karena gini, kementerian kita ini sekarang Kementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi Kreatif. Berarti kita bisa membuat kebijakan. Definisi ini bisa kita kukuhkan, bisa, tapi harus ada kesepakatan bersama. Tadi udah ada ya, kita bukan soal diskusi-diskusi apakah dari budaya, produk, dan lain-lainnya tuh. Sehingga definisinya ketika tadi udah, memang saya sudah baca dari beberapa negara yang mempunyai definisi itu, dia lebih cepat karena fokus. Dia fokus ingin mempromosikan produknya itu sebenarnya apa, ya. Nah, nanti setelah dari definisi ini tercipta, terbuat, baru kita nanti bicaranya produk. Mau produk budaya zaman dulu, kira-kira kalau mau makan ini ada spiritual apakah yang ada di dalam kandungan makanan ini. Kalau kita membuat makanan, kita harus dalam keadaan bersih, suci atau bagaimana, itu nanti. Yang penting kita ini di sini duduk, yuk kita buat dulu nih definisinya seperti apa makanan, karena kita memang budaya. Gak usah disebutlah di Bogor aja udah jenis makanannya seperti apa, Bandung apa semua, ya kan? Padang sudah rendang sudah diakui atau apa. Nah sekarang, ini kan dalam rangka kongres kedepannya. Jadi asal Bapak dan Ibu ketahui, saya membawahi kurang lebih 28 komunitas asosiasi makanan kuliner Indonesia. Karena kuliner saya membawahi juga minuman. Ya, minuman itu diberi lagi, ya, kayak jamu, kopi, dan juga lagi ini minuman yang fermentasi. Saya pernah diculik di Bali, Pak, ini kita ada arak, ada wine, kita kebetulan pemerintah yang penting kita diakui, gitu kan. Nah, jadi kita mau carikan bahasa yang benar ini seperti apa nih ketika pemerintah mau mendukung fermentasi. Jangan sampai nanti kita itu pamer di mana-mana, pemerintah dukung alkohol. Kan netizen yang mau benar ini kan harus disampaikan komunikasinya lah. Saya juga ada bilang sama Menteri, coba deh Pak Andi, carikan komunikasinya yang bagus. Karena fermentasi ini juga bagus untuk dikembangkan, karena sudah terkenal dan sudah ekspor gitu. Nah, jadi balik lagi di sini, saya terima kasih banget ini diundang karena sudah ada dari kampus sejarawan, jadi dari asosiasi dan organisasi ini, teman-teman kita semua. Jadi tidak, menurut saya tidak berbeda pandangan, tapi turunkan juga egonya. Kira-kira kita ini maunya apa dalam definisi ini yang akan kita, kalau sudah setuju, ya sudah ditetapkan, itu bisa kita
buatkan ya, jangan sampai kayak begini. Saya sudah di 4 kementerian, saya basic saya di perdagangan, ya, perdagangan, Badan Ekonomi Kreatif pertama, ke pariwisata, karena tugas saya juga ada hubungannya dengan restoran. Restoran itu kalau pagar itu adanya di pariwisata. Nah, saya lagi komunikasi mana, ayo kita tidak saling mendahului, tapi kita berkolaborasi. Nah, jadi kita bersama baik lagi, intinya di sini, yuk mungkin ini akan ada pertemuan lagi dengan asosiasi lain atau bagaimana, setuju nggak dengan ini narasi-narasi yang kita butuhkan. Kalau menurut saya sebagai pemerintah perlu. Kalau tadi pertanyaan ini should be in government, oke, saya siap. Sebelum bubar, mungkin dari saya itu aja ya. Saya sekali lagi terima kasih dengan adanya kegiatan ini. Dan oh ya, sekali lagi ya, untuk restoran atau rasa buku ini, di sini ada rekan saya dari Kemenlu, Bu Ani, nanti mungkin akan bicara. Kita lagi bikin program Rasa Indonesia, Rasa Indonesia. Jadi restoran di luar negeri itu akan distandarkan kembali. Jadi kalau makan gado-gado di sini sama makan gado-gado di luar negeri itu sama. Atau kalau jangan sampai lagi nanti jadi coconut with sauce, salah saus ya, jangan itu lagi keluar. Nah, ya kan? Atau berubah itu adanya kayak restoran Indonesia, tapi namanya berubah. Ketika saya pesen yang keluar gado-gado. Ya kan? Itu udah mulai ada beberapa restoran. Jadi jangan terjadi lagi. Nah, nanti hasil ini akan kita masukkan diskusi lagi di Pokja kami. Itu ada dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian KUKM, Kementerian Luar Negeri sebagai yang lead nanti saat di luar negeri, ya, dengan juga para chef tentunya. Ya, mungkin dari saya demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi, saya Direktur Diplomasi Publik Kementerian Perdagangan. Dan memang salah satu yang kami tangani adalah gastro diplomasi. Memang ketika bicara tentang strategi gastro diplomasi memang juga sangat tergantung bagaimana kita ada kesepakatan tentunya di sini tadi membahas mengenai definisi, mengenai narasi. Kami di Kementerian Luar Negeri kita memiliki 132 perwakilan Republik Indonesia, di mana 132 perwakilan Republik Indonesia itu ada yang jenisnya kedutaan besar, ada yang jenisnya konsulat jenderal, ada yang jenisnya konsulat. Satu perwakilan RI ada di Jakarta, yaitu Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN, karena Sekretariat ASEAN ada di sini. Nah, bisa dikatakan 131 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri itu memiliki, sudah kita mintakan untuk menjadi arahan dari kita untuk mempromosikan makanan atau masakan Indonesia ya, seperti itu. Bahkan sekarang ada lagi yang disebut kuliner, jadi ada kuliner, ada makanan, ada masakan, mana nih yang sebetulnya akan kita gunakan. Dalam konteks tersebut memang perwakilan kita memerlukan sebetulnya apa nih narasinya dan kebijakan serta pengaturan dari dalam negeri. Nah, yang bisa kita lakukan juga dari Kementerian Luar Negeri, kita sejak 2024 telah menginisiasi sebuah survei. Kita ingin men-survey sebenarnya tidak lanjut dari Indonesia Spice Up World ya. Jadi kan waktu itu di 2021 ada campaign Indonesia Spice Up World, dan menariknya memang sebetulnya tagline Indonesia Spice Up World ini bahkan sudah jadi bahan kajian berbagai universitas di luar negeri. Kami beberapa waktu lalu juga dihubungi oleh salah satu universitas di Amerika yang memang sudah juga mengeluarkan jurnal atau review, bahkan masuk di Scopus seperti itu tentang Indonesia Spice Up World. Memang tagline ini sayang juga kalau hilang, karena ini udah mendunia dan dijadikan research, bahkan mereka ingin tahu bagaimana kita menerapkan strategi tersebut karena Indonesia itu beragam. Kalau coba kita tadi saya Korea, Hansip seperti apa. Kita suku bangsa kita aja 1400, mungkin kalau kita cek DNA kita ada darah Arabnya, ada darah Chinese-nya, darah Indianya. Jadi memang
sulit untuk mengumpulkan makanan kita dan memperoleh satu definisi ya. Tapi anyway, kita 2024 melakukan survei dengan bantuan seluruh perwakilan Republik Indonesia, dan 2025 kita juga melakukan lagi survei untuk melihat berapa banyak sih sebetulnya jumlah restoran kita yang ada di luar negeri. Di 2024 datanya tercatat 1.221 restoran kita luar negeri. Jenisnya macam-macam. Ada yang jenisnya level fine dining, ada yang jenisnya casual, ada yang jenisnya yang model warung-warung seperti itu, ada juga yang sifatnya catering, banyak banget catering. Di gimana di luar jadi tinggal pesan aja gitu, pesan dia nggak pakai plat atau apapun gitu ya. Jadi kita pesan aja catering seperti itu. Itu 1.221 di tahun 2024. Kita baru menyelesaikan yang 2025, datanya masih diolah, tapi ada data agregat. Angkanya sekarang di angka 2.483 restoran. Jadi cukup banyak juga peningkatannya. Tapi itu juga peningkatannya itu terjadi karena responden yang kita survei, jumlah perwakilan Republik Indonesia lebih besar. Waktu di 2024 yang berpartisipasi itu 67 perwakilan Republik Indonesia sedikit. Ketika di 2025 kita bicara lebih khusus lagi, dari 131 perwakilan yang mengikuti survei ini, 121 perwakilan di 90 negara. Jadi bisa dikatakan kita memiliki 2.483 restoran di 90 negara di seluruh dunia, dan yang running restoran tersebut banyak juga diaspora. Ada juga beberapa restoran yang sifatnya franchise ke sana ya. Misalnya ada Sate Khas Senayan dan sebagainya di Belanda, dan ada juga yang pemilik itu bukan orang Indonesia tetapi warga setempat gitu kan, orang Amerika dan seterusnya. Dan dari survei lakukan itu tadi lagi bahas lagi, saya bisa info ada setidaknya 6 yang menjadi makanan yang difavorit dari Indonesia itu identik dengan itu berdasarkan dari survei ini ya, yaitu sate. Sate namanya sate gitu. Nah, sate, kemudian rendang, nasi goreng, mie goreng, gado-gado, soto, dan setelah itu ada segala sesuatu terkait dengan noodles. Jadi bakso maksudnya meatball seperti itu. Kemudian bumbu-bumbu yang paling diminati itu kayu manis nomor 1. Ya, kayu manis, ada jahe, ada cukai, tapi kayu manis nomor 1, dan banyak juga yang menyampaikan tadi Chef Tegar cerita yang mengangkut kecap manis. Kecap manis itu permintaannya ternyata cukup besar juga di luar negeri, dan belum begitu banyak juga bisa diperoleh. Nah, ini mungkin PR kita ya Pak Andi, bagaimana logistik kita untuk ngirim ke sana ini PR sudah PR di dalam negeri. Tapi saya mau info juga bahwa kita dari hasil survei itu telah mengembangkan yang dulu dashboard diplomasi yang bisa di open for public di gastrodiplomasi.kemlu.go.id. Nanti yang data 2025 bisa dicek. Tapi mungkin saya sedikit share aja ini, mungkin buat bermanfaat juga bagi para chef atau siapapun yang ingin membuka usaha restoran kita di luar negeri. Ini kami buat buku tentang policy brief. Jadi hasil survei tersebut, dashboard itu nggak hanya sebagai sebuah data aja, tapi bisa menjadi namanya policy brief. Saya contohkan misalnya di sini. Contoh nih, Asia Timur. Ketika 2024 ya, kawasan Asia Timur memiliki 110 restoran Indonesia yang tersebar di 3 negara di Asia Timur, Cina, Jepang, dan kemudian Korea. Nah, ternyata restoran Indonesia di sana itu didominasi oleh restoran-restoran yang sifatnya tuh kayak casual atau family dining. Jadi bukan yang fine dining gitu ya. Kemudian sama banyak yang minat di situ adalah untuk yang take away. Jadi apa? Ya take away gitu kan. Ini contoh aja dari yang Asia Timur. Kemudian Timur Tengah, nih contoh nih, kawasan Timur Tengah memiliki 123 restoran Indonesia yang tersebar di 7 negara ya, dengan 59 jenis makanan. Jadi tadi itu sate itu ada sate ayam lagi, sate kambing dan seterusnya masih ini kan. Dan di sana target pasarnya kebanyakan adalah jemaah haji dan umroh. Jadi restoran-restoran yang yang banyak diminati ternyata kayak makanan-makanan Padang yang seperti ini di sana. Ini maksudnya hanya mencontohkan aja bagaimana kami di Kemlu mencoba
menerjemahkan hasil survei ini ke dalam sebuah policy brief yang bisa bermanfaat barangkali chef-chef juga yang ingin buka usaha di sana. Nah, terakhir mungkin di dalam negeri tadi Pak Adi sudah sampaikan ada 6 kementerian lembaga yang tahun lalu ya November ya yang diinisiasi oleh Kemendak itu menandatangani sebuah perjanjian kerjasama 6 yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekraf, Kementerian Pariwisata, kemudian BPBUMN sekarang, Kementerian UKM dan Kementerian Luar Negeri namanya program Rasa Rempah Indonesia atau Serasa. Dan saat ini saya ingat di pertemuan terakhir dengan Chef Ragil dan kawan-kawan dan juga Gapmi ya dan Bapak juga udah ingin membangun bumbu dasar ya, bumbu baku. Jadi kita waktu itu sepakati ada 6 yang mau kita ini kan dulu jadikan awal ya, tadi sate, gado-gado, soto dan seterusnya ada 6. Ya semoga ini bisa segera terrealisir gitu sehingga tadi concern mengenai bumbu dasar apa yang kita bawa bisa kita ini kan terwujud. Terima kasih. Saya Tama, background saya adalah background yang lagi memperakporandakan Indonesia gizi. Jadi ketika kita membahas tentang dari segi semua sektor, kalau dari kacamata kami orang gizi sebenarnya, secara institusi saya berasal dari Global Alliance for Improved Nutrition. Jadi N-nya adalah nutrition ya. Singkatannya GAIN, part of Food Culture Alliance juga. Nah, secara pertama dari segi apa yang kami lakukan, kita sangat mendukung pemerintah dalam hal reformasi kebijakan khususnya di pangan. Nah, yang ingin saya sampaikan pertama adalah apakah nanti kuliner ini akan nyantol di dalam undang-undang pangan yang akan direvisi? Itu dulu yang pertama. Karena ketika ini ngomongin tentang tata kelola pemerintahan ya, mohon maaf Bapak dan Ibu juga yang atau mungkin para hadirin yang berasal dari pemerintahan juga, karena jangan sampai nanti kita mendefinisikan sesuatu, tapi produk kebijakannya nanti tidak lahir. Akhirnya apa pemerintah tidak dapat mengakses anggarannya. Itu dulu yang pertama. Dan ketika kita dan secara kalau membahas tentang secara filosofisnya, maka pangan, makanan dan minuman itu sudah terdefinisikan sebenarnya di undang-undang pangan secara filosofis. Termasuk juga cara membuatnya, cara memperolehnya, cara pengawetannya, cara penyimpanannya, semua sudah ada di situ. Itu berasal dari undang-undang pangan nomor 18 2012 kalau nggak salah. Nah, turunannya adalah jenis pangan lokal. Jadi pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat berbasis kearifan lokal. Titik sampai di situ aja. Entah nanti misalnya turunannya dari apa yang kita diskusikan definisi makanan Indonesia merupakan turunan dari itu yang akan digunakan untuk satu misalnya promosi ke pihak luar berbasis produk atau teknik atau ke branding atau apa, mungkin itu adalah sesuatu yang turunan dari itu sendiri dengan turunan kebijakannya tertentu kayak gitu. Nah, sehingga makanya tadi saya coba hanya mendengarkan dulu aja. Ini arah ini mau kemana? Apakah produk atau mungkin yang tadi misalnya filosofis sebagai dua topiknya. Tapi hanya sekedar mengingatkan aja bahwa jangan sampai nanti kita membuat satu hal yang sebenarnya sudah ada ininya, tapi kita tidak hanya ingin menambahkan campurannya aja seperti itu. Plus kalau dari kami dari segi gizinya yaitu makanan Indonesia saya sangat percaya bahwa secara gizi memang sangat sehat ya, meskipun didominasi oleh yang tidak sehat saat ini secara yang kelihatan, misalnya seperti gorengan dan lain sebagainya. Kami melakukan beberapa kegiatan juga, salah satunya di Kota Bogor. Teman kami kalau dari sisi gizi PR, maaf dari sisi gizi dan keamanan pangan itu sangat PR. Jadi itu makanya kami juga berkolaborasi dengan wali kota Bogor juga di sektor itu. Nah, itu saja sebenarnya alasan saya izin ini agar
bisa nih ke framing ini nanti di endingnya apa yang diarahkan kayak gimana sehingga output dari apa yang kita diskusikan ini nanti misalnya kalau ingin dipergunakan oleh pemerintah maka perlu ada naskah akademiknya, polisi skripnya dan lain sebagainya untuk bisa menjadi satu arah apa namanya kebijakan publik ke depannya hingga turunannya nanti ke user kebijakan tersebut siapa. Itu saja saya kira. Terima kasih. Saya Rian Syara dari Indonesian Gastronomy Community. Kita sama-sama NGO ya, sama-sama NGO juga organization. Saya ingin memberikan seperti kegiatan kegiatan hari ini yang menurut saya sangat baik sekali, di mana Dewan Pembina Indonesia menginisiasi untuk mengetahui apa sebenarnya makanan Indonesia. Mungkin apa masakan Indonesia? Karena dua makanan tersebut ada berbeda. Makanan dan masakan akan mempunyai makna yang berbeda. Nah itu juga berbeda dalam hal gastronomi, di mana kami di Indonesian Gastronomy Community bermain. Karena gastronomi mungkin akan sedikit lebih luas lagi pengertiannya ya, terhadap kuliner itu sendiri. Ya, kalau gastronomi kita lebih mempelajari sejarah, budaya, bahkan sekarang ini sudah meliputi juga gizi, seperti yang disebutkan, dan juga selain gizi juga kita mengetahui bahwa filosofi pada makanan itu adalah bagian dari gastronomi tersebut. Di mana kuliner itu adalah hasil produk dari gastronomi sendiri, jadi masakan, makanan itu semua bernaung di kuliner. Kita lebih sejarah budaya sekarang. Nah, tapi kita berdua di sini sama-sama sejarah untuk mengangkat makanan Indonesia. Nah, hari ini saya merasa sangat berbahagia karena ada inisiasi ini. Karena selama ini kita mungkin sudah berangkat terlalu jauh ya. Kami di gastronomi sudah mengeksplor sejarah budaya. Pada prinsipnya makanan, istilah makanan Indonesia sendiri mungkin belum ada definisi yang bisa mewakili daripada makanan. Jadi saya harap semoga hari ini mungkin seterusnya akan ada output yang bisa lebih terang lagi tentang definisi dari makanan Indonesia sendiri. Dan juga tadi juga kami sudah sampaikan juga juga sudah menyampaikan bahwa sudah minimize dari 6 makanan ya yang bisa mewakili Indonesia. Karena sebelumnya itu 5 yang saya tahu, 6 itu mungkin sudah based on data dari yang dari Kemenlu survei ya. Dan mudah-mudahan dari situ usaha dari ini mendefinisikan makanan Indonesia menjadi itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat teman-teman. Mungkin sekedar dimaksud aja bahwa the reason why we are doing this adalah kami semua concern, semua anggota itu concern bahwa we need to have the definition. And hari ini adalah kick-off pertama. Makanya ini adalah road to Culinary Congress 2026. Ini adalah format pertama di mana kita mencoba untuk menggulirkan sebuah topik, sebuah isu yang kami pikir menjadi inti dari permasalahan our sector, itu adalah kuliner. Nah, formatnya juga dibikin agak one way karena memang aim of TDC adalah kita ingin bangun awareness dulu. Nanti dalam format kedua kita akan buat format yang jauh lebih intens dalam bentuk group discussion, dalam format yang lebih bisa lebih interaktif dan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebenarnya kami juga ingin menunjukkan bahwa menurut saya itu Bu Ani dan Pak Andi, kami di Platform pun
melihat bahwa ini sudah menjadi concern bersama di antara semua pelaku subsektor. Kami semua punya semangat mendukung pemerintah untuk mendorong sebuah narasi namanya soft power. Ya, makanya kami bersepuluh festival terbesar di Southeast Asia itu akhirnya bergabung dalam sebuah foundation yang baru-baru. Ada Jakarta Fashion Week, ada Bright Spot, Idea Fair, Dewan Kuliner, bahkan juga Kadin, di mana kami sadar bahwa subsektor ini tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Gitu. Makanya kami mencoba untuk berkontribusi, ya kan, bekerjasama, sehingga apapun yang kita hasilkan bisa diamplifikasi oleh semua subsektor. Misalnya teman-teman nih, misalnya tadi kita udah punya definisi yang by product sejak zamannya Mas Andi, bahwa kita punya sate, gado-gado, tapi those naratif tidak pernah diaplikasi oleh film. In the past 10 years, banyak film yang sebenarnya punya konten atau punya narasi yang involved di round kuliner, tapi tidak ada pernah ada namanya tabula rasa oleh Mbak Timothy. Tapi yang didorong bukan rendang, tapi ikan pindang, black pelikan, gitu kan ya. Ada aruna dan lain-lain. We are hoping dengan kerjasama ini ada ADF juga di punya base yang bikin data set dan lain-lain, ada Jakarta Fashion Week. Kami berharap bahwa apapun yang kita dorong itu bisa diaplikasi oleh mereka. Kemudian kami pun juga bersepuluh ini sudah sepakat bagaimana mendorong soft power ini. Jika belajar terhadap negara-negara lain, kita dari Jepang, dari Cina, dari Korea, dari Amerika, kami di kuliner tidak pernah menjadi ujung tombak, Mas Danda. Kami sepakat. Kita menjadi Jepang, misalnya. Jepang itu, kalau saya boleh sedikit mundur sebentar, pernah tahu nggak namanya peristiwa Malari, Mas? Enggak. 1974. Di mana datang ada kunjungan Perdana Jepang dan kita tolak secara besar-besaran. Karena waktu Jepang dianggap sebagai perwakilan asing, gitu kan ya, dan sehingga akhirnya kita jatuh menolak mereka besar. Tapi apa yang terjadi? In the next 10 years, kita merayakan dari Jepang besar-besaran. Kenapa? Karena tahun 80-an kita dihajar dengan manga, Doraemon, dan sebagainya. Oke, karena kita dekat dengan budaya Jepang. Sudah juga dengan Amerika, gitu kan ya. Kita dekat dengan makanan Amerika, kenapa? Tahun 80-an kita jadi sama Hollywood, gitu kan ya. Nah, kami sepakat bahwa soft power ini dimulai dari konten. Gitu, mau film, animasi, kemudian musik, kemudian makanan menjadi second wave-nya. Nah, ini yang sedang kami dorong. Dan kami berharap juga dengan adanya pemerintah, kami bisa berkontribusi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Mungkin itu yang menjadi Again, ini adalah kick-off discussion. Kita akan rutin melakukan ini sampai dengan kita selesai di Kongres Kuliner 2026. Lagi-lagi teman-teman, mungkin tadi menanggapi ini juga, saya pribadi, saya tidak akan definisi by product dan definisi by budaya apapun itu bukan sesuatu yang harus dibenturkan. Itu dulunya, gitu kan ya. Karena kalau kita lihat di negara lain pun di South Korea, mereka punya definisi berproduk yang selalu diupdate setiap tahunnya. Mereka punya satu tuh amanah yang besar sekali. Jadi kayak sekarang ya Mas, kita punya banyak sekali produk kreatif Pak ya kan. Kayak mungkin saat ini sebelah cilok itu adalah produk kreatif. But in the next 10 years itu adalah produk budaya, gitu kan ya. So kita terus harus mengerjakan itu sebenarnya. Nah, jadi menurut saya pribadi, by product maupun by filosofi bukan sesuatu yang dibenturkan. I'm hoping ini semua akan bisa kita argumentasikan dalam diskusi berikutnya sampai kita muncul di Kongres Kuliner 2022. Begitu Pak Ari, Mas CJ, Mas Eto, dan Mas dari Bogor. Thank you, selamat sore semuanya. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin saya mau minta closing statement dari 3 narasumber kita. Mungkin dari Kang Veto dulu nih. Definisi masakan ini. Baik, ya. Kalau menurut saya sih kembali lagi ketika kita mau mendefinisikan itu, ya kita tidak bisa menafikan budaya yang ada di dalamnya dan juga kebiasaan makan masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa inklusi
keberagaman budaya, keberagaman komunitas yang ada. Gitu. Jadi, Ya, setelah mendengar semuanya, saya harus ulang lagi ya. Kenapa saya kasih contoh 2 buku? Nanti di akhir saya akan kasih contoh 3 buku. Ambil 1 bonus sahabatnya. Nona Cornelia itu orang pertama yang berusaha menjawab ya, tujuan atau alasan kenapa kita perlu mendefinisikan. Karena dia nggak tahu entitas dia itu apa dan dia baca dari makanan yang dia makan. Jadi di situ dia kasih lihat bahwa kita kalau ngomongin kita dan yang kita makan dan lingkungan tempat kita hidup, dia si Koki Bica ini. Lalu kemudian diambil alih state oleh negara ketika pada tahun 1901 kemudian Jenderal Agnes ini jenderal beneran, bukannya jenderal kaleng-kaleng gitu ya. Jenderal beneran, dia menaklukkan Aceh, menaklukkan Toba, menaklukkan Dalam, dia bikin industri wisata, ya karena ada terusan Suez dibuka, ya. Dia bikin satu institusi baru namanya Vereniging Toeristenwerkers, nenek moyangnya leluhurnya dari bapak-bapak sekalian. Itu departemen pariwisata pertama. Tujuannya politis. Kenapa? Dia mau mengambil alih konsepsi tentang apa itu makanan Hindia Belanda. Hasilnya apa? Dia colok jadi reshuffle. Dia pilih makanan Indonesia adalah ABCD. Paling banyak itu 50 menu. Nah, Bapak lihat reshuffle di bawah sana. Itulah konsepsi politik pertama. Definisi makanan yang dibuat oleh state. Ya. Tapi di tahun 1950-an, ketika Soekarno jadi presiden, dia bilang ini nggak bisa dipakai lagi. Kita harus bikin konsepsi yang baru. Nggak cukup kita pakai konsepsi negara Hindia Belanda yang mereduksi kekayaan kita. Jadi sama itu mereduksi. Dan itu dilakukan oleh state, bukan hanya di Hindia Belanda, tapi juga di Belanda. Kapal-kapal yang hilir mudik itu isinya reshuffle. Apa yang kita tahu tentang masakan kita, akhirnya reshuffle. Yang hari ini tuh kita tahu makanan-makanan disebut puncak-puncak makanan itu reshuffle. Soto, rendang, pisang goreng, nasi goreng. Lihat memang, tapi ada pagernya, ada konsepsinya. Dalam reshuffle, dikandangin dia. Dikerdilkan supaya kebinekaannya itu nggak kelihatan. Oh, sebesar itu loh Indonesia ini. Enggak, ini dia besar, beragam-beragam, tapi nggak seberagam yang lu bayangkan. Karena kan di kita soto, ada berapa soto? Apa di reshuffle ada 11 soto? Nggak ada. Iya, apa ada misalnya kapakis? Nggak ada. Ini proses kemiskinan dilakukan oleh state melalui industri pariwisata. Tujuannya apa? Ini duit. Kan permintaannya itu, dunia modern, orang Belanda ada laser, hasil revolusi industri orang kaya baru muncul. Jadi setiap mendefinisikan Indonesia melalui makanan. Kata-kata nggak bisa ini. Kita nggak bisa lagi buat definisi hanya untuk identitas kita. Tapi ada tantangan yang lebih kompleks. Apa? Indonesia setelah merdeka itu menghadapi perang baru, perang melawan krisis gizi, perang melawan krisis pangan. Dua hal itu harus dijawab oleh Soekarno. Jadi kalau baca buku Mustika Rasa, itu tujuannya jelas, State menetapkan apa itu masakan Indonesia untuk menjawab dua hal itu. Jadi kalau ditanya dari makanan ekstrim gitu, Mas pernah baca atau Mustika Rasa? Serius saya tanya, apa makanan ekstrim di dalam Mustika Rasa? Belum pernah baca kan? Ada masakan dari Papua masuk tuh bahannya cuma 3. Nama makanannya tuh jok, nanti bisa cari di rumah kalau saya berbohong. Bahannya itu yang pertama, satu jenis daun yang hanya tumbuh di Papua, ada di Papua. Kedua garam, yang Mas bilang. Ketiga atau enggak? Satu ular besar. Coba bayangin, negara state itu masukin masakan kayak itu tuh negara Belanda atau enggak? Berat, karena kita krisis pangan, krisis gizi. Jadi kalau kita mau mendefinisikan itu ada 2 contoh. Tujuannya, alasannya orang Bekasi bilang resort the train itu apa?
Ini restoran ini mau pariwisata, ikut aja PPP. Dari ini tulis terper. Nanti diulang lagi tuh di tahun 1980 orang udah baru. Oleh hari ini makanan 20, 10, 11, 12 jadi sate. Padahal di tahun 1980 ada pernah dengar nama Ibu Suryati Nigani? Orang yang bikin buku majalah selera. Ada yang pernah dengar? Nah, Ibu Suryati itu kritik dengan menulis buku judul Not Only Nasi Goreng. Kenapa? Karena kemiskinan terhadap makanan kita hanya kok jadi satu semua orang ngomong. Orang jadi hanya kenal kompleksitas kita itu masuk ke ruang sempit gitu. Kok kita mau? Kata Bu Suryati. Dia protes, gue nggak bisa terima kenyataan ini. Karena apa? Bukan hanya mengerti, karena itu pembohongan. Bukan hanya terhadap publik Indonesia, tapi terhadap publik luar. Jadi buat Bu Suryati ini sama seperti Soekarno, kalau mau mendefinisikan apa itu masakan Indonesia, problemnya itu nggak sekedar persoalan di luar negeri, tapi yang terpenting di dalam negeri. Tantangan itu apa di dalam negeri? Sekarang ini apa? Kita krisis gizi, krisis pangan, masih kalah dengan MBG? Pertanyaan besar. Jadi bisa berangkat dari situ kalau mau nyarinya yang filosofis. Tapi kalau mau nyari yang praktis untuk kepentingan cuan, bisa ikut Sandiaga Uno. Itu. Tapi saya jujur. Terima kasih banyak Mas Jadi. Yang terakhir bagi saya definisi itu bukan suatu tujuan, tapi alat. Ya. Nah, sekarang sudah kita tadi dari Bu Ani, dari Pak sudah sampaikan bahwa ini kita ada rekomendasinya soal apa aja yang sudah didefinisikan sebagai masalah Indonesia. Ya, it's something lah. I think we should start from there. Dan menurut saya baru nanti kita tarik pelan-pelan soal narasinya, filosofi itu bisa bangun gitu, sehingga memang lebih resonant dengan keadaan sekarang, dengan the younger generations, dengan exposure via media sosial. Jadi menurut saya let's start, dan kita bisa lihat karena definisi ini itu adalah alat yang harus kita pastikan bagaimana kita bisa konsisten. Itu hari ini. Terima kasih. Ya, dengan closing statement dari narasumber kita mau sampai di penghujung acara. Kami dari Dewan Kuliner Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber untuk wejangan-wejangannya. Terima kasih banyak. Supaya dan kita dan kemudian juga mengencourage supaya teman-teman di sini semua juga berdiskusi sama kalian agar bisa mungkin bisa ketemu nih nanti suatu saat definisi masakan Indonesia yang tepat dan cocok buat kita semua dan bisa digunakan dengan tepat untuk of course mempopulerkan makanan Indonesia ke seluruh dunia. Terima kasih banyak sudah dengerin kita ngobrol di sini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman media bisa dicegat aja nih narasumber kita. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih.